Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Indang Indung Math. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal tentang perbandingan materi matematika kelas 7. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Perbandingan banyak uang Adam, Bagas, dan Cindy adalah 9 banding 6 banding 5. Jika jumlah uang Adam dan Cindy Rp840.000, jumlah uang mereka adalah A. 900.000, B. 960.000, C. 1.120.000, dan D. 1.200.000. Oke, gimana cara mengerjakannya? Oke, mari kita bahas soal yang pertama. Apa yang diketahui dari soal ini? Mari kita tulis terlebih dahulu. Perbandingan banyak uang Adam, Bagas, dan Cindy. Berarti bisa kita tulis Adam banding Bagas banding Cindy adalah 9 banding 6 banding 5. Kemudian diketahui juga uang Adam dan Cindy Rp840.000, maka kita tulis saja uang Adam ditambah Cindy adalah 840.000. Kemudian jumlah uang mereka adalah, berarti yang ditanyakan adalah uang Adam ditambah uang Bagas ditambah uang Cindy berapa? Yuk, mari kita jawab. Gimana jawabnya? Kita tuliskan saja perbandingan antara yang ditanyakan dan yang sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah A ditambah B ditambah C. Yang diketahui adalah A ditambah C. Berapa perbandingannya? Kita masukkan A ditambah B ditambah C. A itu perbandingannya 9, berarti 9 ditambah B itu perbandingannya 6, ditambah C, C itu perbandingannya 5. Kemudian A ditambah C, maka perbandingannya adalah 9 ditambah 5. Nah, sekarang kita masukkan yang sudah diketahui di soal. A ditambah B ditambah C, sudah diketahui belum? Belum ya, ini adalah yang ditanyakan. Maka kita tulis saja A ditambah B ditambah C per A ditambah C. Berapa A ditambah C? Betul sekali, di sini sudah diketahui Rp840.000 sama dengan, nah perbandingan ini kita jumlahkan. 9 ditambah 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11 tambah 9, 20. Kemudian 9 ditambah 5 hasilnya adalah 14. Oke, selanjutnya adalah kita kali silang. Ini kita kali ke sini, ini kita kali ke sini. Berarti ini bisa kita tulis 14 dikali A ditambah B ditambah C sama dengan ini kali ke sini, berarti 840.000 dikali 20. Nah, selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah A ditambah B ditambah C, maka 14 ini kita pindah ruaskan saja ke sebelah kanan. Karena di sini penghubungnya adalah kali, maka 14 ini di sebelah kanan akan menjadi pembagi. Jadi mari kita tulis saja di sini tinggal A ditambah B ditambah C sama dengan 840.000 dikali 20 dibagi, ini tadi pindahannya ya dari ruas kiri yaitu 14. Selanjutnya mari kita coret-coret. Mana yang bisa dicoret? Ya, yang bisa dicoret adalah 14 dan 84. Sama-sama bisa dibagi 14. 14 bagi 14 1, 84 dibagi 14 yaitu 6. Oke.
Berarti dari perhitungan tersebut tersisa ini 6 diikuti oleh 0 berapa ini? 4 ya. 6, 1, 2, 3, 4 dikali 20 per 1. Dibagi 1 tuh berarti sama aja dirinya sendiri. Berarti tidak perlu ditulis ya. Berarti A tambah B tambah C itu adalah 60.000 dikali 20. Berapa hasilnya? Kita kalikan saja angka depannya. 6 dikali 2, 12. Nah, nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A ditambah B ditambah C adalah 1.200.000 rupiah. Jadi jawaban mana yang paling tepat? Betul sekali, jawabannya adalah yang D. Oke, bisa ya. Jadi, bisa kalian tambahkan keterangan. Jadi, jumlah uang mereka adalah 1.200.000 rupiah. Oke, gampang kan? Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, di sini diketahui U sama dengan 1/3 A. A 2/5 P. Kalian ditanya perbandingan U, A, dan P, berarti ditanya U banding A banding P itu berapa? Oke, kalau seperti ini, cara mengerjakannya adalah, lihat, U sama dengan 1/3 A. Ini artinya U sama dengan 1/3 dikali A. U sama dengan 1/3 dikali A. Nah, supaya menjadi perbandingan, maka A ini kita pindahkan saja ke ruas kiri. Karena di sini perkalian, maka A di ruas kiri menjadi pembagi. Betul sekali. Maka ini menjadi U per A. U per A ya. Kenapa? Karena ini kan perkalian. Pindah ke ruas kiri menjadi bagi. U dibagi A sama dengan 1/3. Maka di sini kita dapat U banding A itu adalah 1/3. Selanjutnya ini juga sama. A sama dengan 2/5 P itu artinya adalah A sama dengan 2/5 dikali P. Supaya menjadi perbandingan, maka P ini kita pindahkan saja ke ruas kiri. Karena di sini kali, ketika pindah maka dia menjadi pembagi. Jadi A dibagi P sama dengan 2/5. Nah, di sini kita dapat A banding P adalah 2/5. Masing-masing perbandingan sudah ketemu. Tapi di sini yang ditanyakan adalah U banding A banding P. Sedangkan A-nya di sini ada 2. Gimana cara merubahnya? Oke, kita cari KPK-nya antara 3 dan 2. Ternyata KPK-nya adalah 6. Atau kita kali saja 3 dikali 2, 6 gitu ya. Nah, selanjutnya ketika A-nya dirubah, maka U dan P-nya juga ikut berubah. Gimana cara merubahnya? Sekarang perhatikan. 3 untuk menjadi 6, dia harus dikali dengan 2. 3 kali 2, 6. Maka, yang di sini juga harus dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2. Selanjutnya, kita kerjakan yang kanan. Yang kanan ini 2 berubah menjadi 6 karena dikali dengan 3. Maka 5 di sini juga kita kalikan dengan
3. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Maka dari sini bisa kita dapatkan U perbandingannya 2, A perbandingannya 6, P perbandingannya 15. Jadi kita jawab di sini U banding A banding P adalah 2 banding 6 banding 15. Ada nggak jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang C. Gampang kan? Segampang apapun itu, kalau kalian nggak latihan, bisa saja kalian akan terjebak di soal-soal mudah loh. Jadi kalian harus benar-benar mencermati soalnya, mencermati caranya, dan harus memperbanyak latihan. Oke? Mari kita lanjut ke soal yang ketiga. Perbandingan uang Aldi dan Bastian adalah 4 banding 5, sedangkan perbandingan uang Aldi dan Catur adalah 2 banding 3. Jika selisih uang Aldi dan Catur 56.000, jumlah uang mereka bertiga adalah, kita tulis dulu apa-apa saja yang diketahui. Oke, ternyata di sini yang diketahui adalah uang Aldi dan Bastian, perbandingannya Adi banding Bastian 4 banding 5. Kemudian perbandingan uang Aldi banding Catur 2 banding 3. Selanjutnya diketahui lagi selisih uang Aldi dan Catur 56.000, berarti A dikurangi C ini adalah 56.000 selisih. Karena di sini diketahui selisih berarti dikurang. Kemudian yang ditanya adalah jumlah uang mereka bertiga. Berarti yang ditanya A ditambah B ditambah C itu berapa? Begitu ya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu perbandingannya. Nah, ternyata perbandingannya ini kasusnya sama seperti di soal sebelumnya. Di sini A-nya punya 2 angka perbandingan. Nah, bagaimana ini caranya? Nah, karena ini nggak di tengah semua ya, jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya. B banding A, B banding A, berarti kita tulisnya B itu 5, A itu 4. Kemudian A banding C, A-nya 2, C 3. Nah, kita samakan perbandingan milik A ini, karena ini berbeda, 4 dan 2, KPK-nya adalah 4. Oke, karena 4 menjadi 4, itu kita kalikan dengan 1, maka 5 di sini juga kita kali 1. 5 dikali 1 yaitu 5. Kemudian yang sebelah kanan, 2 berubah jadi 4 karena kita kalikan dengan 2. Maka 3 ini kita kalikan dengan 2, hasilnya 6. Maka kita dapatkan perbandingan B banding A banding C adalah 5 banding 4 banding 6. Jadi perbandingan ini nanti yang kita pakai untuk perhitungan. Nah, sekarang kita bandingkan antara yang ditanya dan yang diketahui. Yang ditanya adalah A tambah B tambah C. Sedangkan yang diketahui adalah selisih. Selisih itu di situ A dikurangi C. Antara Aldi dan Catur, berarti antara A dikurangi C kita cari selisihnya. Selanjutnya kita masukkan saja angka perbandingannya. A ditambah B ditambah C. A itu 4, B itu 5, C itu 6. Jadi 4 tambah 5 ditambah 6. Selanjutnya selisih. Selisihnya A dikurangi C. A-nya 4, C-nya 6. Nah, ternyata ini perbandingannya besar yang C. Karena selisih di sini biasanya adalah mengurangkan yang besar, besar dikurangi yang kecil. Maka ini kita balik saja menjadi C dikurangi A. Ini kita balik saja menjadi C dikurangi A. Karena selisih itu adalah bilangan yang besar dikurangkan dengan bilangan yang kecil. C dikurangi A, C-nya adalah 6.
A-nya adalah 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan yang sudah diketahui di soal. A ditambah B ditambah C, ini adalah yang ditanyakan, maka kita tulis saja A ditambah B ditambah C per C dikurangi A, selisih antara Aldi dan Catur, yaitu 56.000. Sama dengan, nah sekarang kita hitung angka perbandingannya. 4 ditambah 5 ditambah 6, hasilnya yaitu 15 per 6 dikurangi 4, 2. Selanjutnya kita kali silang. Kita kali silang, maka kita dapatkan 2 dikali A ditambah B ditambah C sama dengan, kita kali silang, 56.000 dikali 15. Nah, sama seperti yang tadi, karena yang ditanya adalah A ditambah B ditambah C, maka 2 ini kita pindahkan saja ke ruas kanan. Maka dia akan menjadi pembagi. Kenapa jadi pembagi? Iya, karena di sini kali. Jadi A tambah B tambah C sama dengan 56.000 dikali 15 dibagi dengan 2. Selanjutnya diapain? Dicoret-coret. Siapa yang bisa dicoret? 2 dan 56 sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 56 dibagi 2 yaitu 28. Selanjutnya kita hitung, karena ini sudah per 1, itu berarti sudah nggak usah dipakai ya yang bawah, berarti kita pakai yang atas saja, yaitu 28, nolnya masih 3, 28.000 dikali dengan 15. Ya, hitung yuk, berapa hasilnya? A ditambah B ditambah C, 28.000 dikali 15. Hitungnya cukup 28 dikali 15 ya. Ternyata 28 dikali 15 hasilnya adalah 420. Selanjutnya kita tambahkan nolnya, 1, 2, 3. Jadi 420.000 rupiah. Jumlah uang mereka bertiga adalah 420.000 rupiah. Jawabannya adalah yang A. Oke, bisa kalian tambahkan sendiri ya. Jadi, oke, bisa dipahami? Caranya sama untuk mencari perbandingan seperti itu. Soal selanjutnya ini tentang skala. Skala sebuah peta adalah 1:1.300.000. Jarak beberapa kota pada peta tersebut adalah sebagai berikut. Kota A ke kota B di peta itu jaraknya 4 cm. Kota B ke kota C jaraknya 5 cm. Kota A ke kota D jaraknya 7 cm. Kota D ke kota C jaraknya 6 cm. Boni berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B, sedangkan Cika berangkat dari kota A ke kota C melalui kota D. Perbedaan jarak yang ditempuh Boni dan Cika adalah, yang ditanya adalah perbedaan jarak yang ditempuh Boni dan Cika adalah, ini satuan jawabannya kilometer ya, berarti ini adalah jarak sebenarnya. Ini berapa? Perbedaan jarak, berarti yang ditanya adalah selisih. Oke, mari kita lihat. Yang diketahui adalah skalanya 1 dibanding 1.300.000. Kemudian jarak kota A ke kota B 4, kota B ke kota C 5, A ke D 7, D ke C 6. Sekarang kita lihat perjalanannya si Boni. Boni ini berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B, berarti A ke C tapi melalui B, berarti kan A ke B, kemudian dari B ke C. Maka
Jarak tempuhnya adalah A ke B ini 4, B ke C 5, maka jarak tempuhnya adalah 9 cm. Kemudian jika ini berangkat dari kota A ke kota C melalui kota D, berarti dari A ke D dulu, kemudian baru ke C. Nah, kita hitung jaraknya. A ke D itu 7, D ke C itu 6, ternyata 13 cm. Yang ditanya adalah perbedaan jarak yang ditempuh. Kita lihat dulu yang di peta berapa jarak tempuhnya, selisih jarak tempuhnya. Berarti jika dikurangi boni. Jika itu 13, boni itu 9. 13 dikurangi 9 adalah 4 cm. Jadi di peta selisihnya adalah 4 cm. Oke, berapa perbedaan jarak sebenarnya? Karena yang ditanyakan dalam kilometer ya, berarti ini adalah jarak sebenarnya. Berapa perbedaan jarak sebenarnya? Maka kita cari saja melalui rumus segitiga. JP S JS. Karena yang ditanya JS, maka rumusnya adalah JP per S. JP-nya adalah 4 cm, skalanya adalah 1 per 1.300.000. Nggak pakai rupiah, 1.300.000. Nah, untuk menghitungnya, ini kita anggap saja 4 per 1. Maka cara perhitungannya 4 per 1, tanda baginya kita ganti jadi kali, terus yang bawah ini dibalik, jadi 1.300.000 per 1. Karena ini udah per 1 per 1, ini sama saja tidak usah dipakai, berarti jarak sebenarnya adalah 4 dikali 1.300.000. Berapa jaraknya? 4 dikali 1.300.000. Kita hitung 4 dikali 13. Hasilnya adalah 52. Kemudian kita tambahkan berapa ini nolnya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 5.200.000. Maka kita peroleh jarak sebenarnya adalah 5.200.000 cm. Karena yang diminta dalam kilometer, maka kita rubah menjadi kilometer. Dari cm ke kilometer naik berapa? Naik 5. Berarti kita coret 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 52 km. Jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Oke, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih tentang skala. Sebuah gedung perkantoran memiliki ukuran 20 meter dikali 28 meter. Ukuran gedung tersebut pada denah adalah 50 cm dikali 70 cm. Skala yang digunakan pada denah tersebut adalah, yang diketahui di sini adalah ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya yaitu 20 meter dikali 28 meter. Selain itu diketahui ukuran pada denah yaitu 50 cm dikali 70 cm. Yang ditanyakan adalah skala. Skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Artinya kalau di sini adalah ukuran pada denah dibagi ukuran sebenarnya. Nah, karena di sini ukuran jarak, maka yang kita perlukan salah satu sisinya saja. Kalau mau pakai yang ini, kita pakai yang ini saja. Mau pakai yang ini berarti ini saja, salah satu ya. Jadi kita masukkan saja. Kita pakai yang mudah, yaitu yang ukuran denahnya 50.
ukuran denahnya 50 cm, ukuran sebenarnya 20 meter. Nah, satuannya berbeda, kita rubah dulu meter ke cm, itu turun berapa tangga? 2 tangga ya, berarti kita tambahkan nolnya 2, 2 cm. Selanjutnya kita coret. Di sini ada 0 coret, di sini ada 0 coret. Oke. Selanjutnya yang bisa disederhanakan adalah 5 dan 20. Iya, karena 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4. Maka tersisa 1/40. Maka kita peroleh skala pada denah adalah 1/40. Bagaimana kalau menggunakan ukuran yang satunya, 28 dan 70? Mari kita coba saja. Berarti skala itu adalah ukuran pada denah dibagi ukuran sebenarnya. Ukuran pada denah itu 70 ya. 70, ukuran sebenarnya 28 meter. Ini cm. Kita samakan dulu. Maka menjadi 70 cm per yang bawah 28 meter menjadi 28 tambah nolnya 2 cm. Kita coret. Kemudian di sini yang bisa dicoret adalah 7 dan 28. Sama-sama bisa dibagi 7. 7 bagi 7 1, 28 dibagi 7 4. Maka kita dapatkan juga yang atas tersisa 1, yang bawah tersisa 4 dan 1 0 nih di sini, berarti 1/40 sama hasilnya. Maka dari itu untuk menentukan skala yang ukurannya panjang kali lebar, kalian bisa menggunakan salah satu sisi. Boleh pakai panjangnya semua, boleh pakai lebarnya semua. Oke, yang penting nggak kebalik antara panjang dan lebar. Jadi kalau panjang sama panjang, lebar sama lebar. Jangan sampai panjang banding lebar gitu ya, nanti tidak nyambung hasilnya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Betul, jawabannya adalah yang C, 1/40. Oke. Siap ke soal selanjutnya? Oke, nanti kalau kalian capek, kalian bisa pause dulu, atau kalian ulangi lagi penjelasannya sampai kalian paham. Kalian bisa minum dulu mungkin, tarik nafas dulu mungkin, menghirup udara segar dulu mungkin, tapi nanti kembali lagi ke video ini, teruskan, oke? Selanjutnya, ada soal. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 45 km per jam. Sebuah sepeda menempuh jarak yang sama, yaitu 300 meter dalam 2 menit. Perbandingan kecepatan sepeda motor dan sepeda adalah, ini adalah perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jadi di sini ada sepeda motor yang jaraknya 45 km per jam. Sedangkan sepeda menempuh jarak yang sama, yaitu 300 meter dalam 2 menit. 45 km per jam dan sepeda 300 meter per 2 menit. Nah, di sini satuannya masih berbeda. Kita samakan terlebih dahulu. Yang sepeda ini bisa disederhanakan ya, 300 dibagi 2 itu berarti 150 meter per menit. Nah, untuk yang motor ini satuannya masih kilometer per jam. Kita ubah dulu menjadi meter per menit supaya bisa dibandingkan. Gimana caranya? Jadi, cara mengubahnya seperti ini. Nanti biar bisa dicoret-coret, maka ini kita kali 1 jam, karena nanti 1 jamnya akan dihilangkan, maka 1 jamnya kita letakkan di atas supaya apa? Bisa dicoret seret gitu ya, kita coret. Nah, kita ubah jamnya ke apa? Di sini yang diminta adalah menit, berarti kita rubah 1 jam itu berapa menit? Ternyata 1 jam 60 menit. Begitu. Kemudian
Kilometernya di sini juga akan kita coret, maka kilometernya juga kita taruh di bawah. 1 kilometer kita rubah menjadi apa? Meter. 1 kilometer dirubah jadi meter, itu turun berapa? 3 ya, berarti kita tambahkan nolnya 3. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita coret-coret saja dulu. 1 jam, 1 jam, coret. Kilometer, kilometer, coret. Maka akan tersisa meter per menit, ya kan? Nah, selanjutnya kita sederhanakan angka-angka yang ada di sini. 45, 1000, 60, kita sederhanakan. Di sini ada 0. Kita coret saja nolnya. 0, 0. Kemudian kita hitung saja yang tersisa apa? 45, nolnya ada 2 ya, jadi 4500 meter per yang bawah itu sisanya tinggal 6 menit. Oke, kita cari 4500 dibagi 6 hasilnya adalah 750 meter per menit. Nah, sekarang satuannya sudah sama antara motor dan sepeda. Yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan sepeda motor dan sepeda. Berarti motor banding sepeda. Motor itu 750, sepeda itu 150. Oke, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 10, ini bisa dibagi 10, ini bisa dibagi 10, tinggal 75 banding 15. Selanjutnya sama-sama bisa dibagi 15 ya, 15 bagi 15, 1, 75 dibagi 15, 5. Maka perbandingan kecepatan sepeda motor dan sepeda adalah 5 banding 1. Jawabannya adalah yang A. Begitu teman-teman. Soal selanjutnya yaitu tentang perbandingan berbalik nilai. Soal selanjutnya di sini tentang perbandingan berbalik nilai. Iya, karena soal pekerja di gedung ya, biasanya itu berbalik nilai. Mari kita baca. Sebuah gedung akan selesai dibangun dalam waktu 80 hari jika jumlah pekerja sebanyak 36 orang. Setelah dikerjakan 24 hari, pekerjaan terhenti selama 8 hari. Kemampuan setiap orang dalam bekerja dianggap sama agar penyelesaian bangunan sesuai target semula. Tambahan pekerja yang diperlukan adalah, nah hati-hati di sini yang ditanyakan adalah tambahan pekerja ya. Oke, nanti kita baca ulang bahwa yang ditanya adalah tambahan pekerja. Itu kita harus ingat-ingat. Yuk, gimana cara mengerjakannya? Sebuah gedung akan selesai dibangun dalam waktu 80 hari oleh 36 orang. Ini adalah keadaan normalnya. Jadi 80 hari akan diselesaikan oleh 36 orang. Setelah dikerjakan 24 hari, nah ternyata pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan 24 hari. Jadi dari 80 hari, yang 24 hari itu sudah dikerjakan, berarti masih tersisa berapa hari? 80 dikurangi 24 berarti sisanya 80 kurangi 24 adalah 56 hari. Nah, jadi yang 56 hari ini masih dikerjakan oleh 36 orang. Karena kan yang tadi yang 24 sudah dikerjakan ya, sudah dikerjakan oleh 36 orang ini. Jadi 36 orang ini masih mengerjakan 56 hari lagi. Kemudian setelah dikerjakan 24 hari, pekerjaan terhenti selama 8 hari. Nah, ini di luar dugaan ini. Pekerjaan terhenti selama 8 hari. Berarti sisa harinya adalah 56 dikurangi 8. Yaitu 48 hari. Nah, ternyata
setelah berhenti 8 hari, masih tersisa 48 hari. Padahal normalnya itu dikerjakan 56 hari lagi. Karena sempat berhenti 8 hari, maka sisa harinya tinggal 48. Oleh karena itu kita butuh tambahan pekerja. Ketika harinya berkurang, maka kita butuhkan tambahan pekerja, ya kan? Maka inilah yang disebut perbandingan berbalik nilai. Maka kita cari berapa sih orang yang dibutuhkan ketika waktu yang tersisa hanya 48 hari. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, maka susunannya akan kita balik. 56/48 sama dengan, ini yang belakang kita balik, jadi X/36. Karena berbalik nilai, maka susunannya salah satunya dibalik. Nah, yang belum tahu, tonton dulu video sebelumnya. Selanjutnya, seperti biasa, kita kali silang. Yang ada X-nya kita letakkan di kiri ya. Berarti kita tulis dulu ini 48 dikali X sama dengan 56 dikali 36. Selanjutnya, karena yang dicari adalah X, 48 ini kita pindahkan saja ke ruas kanan, maka menjadi X sama dengan 56 dikali 36. Karena pindah, kita bagi 48. Selanjutnya diapakan? Kita coret. Siapa yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret adalah 36 dan 48. Sama-sama bisa dibagi 12. Betul, 12. 36 bagi 12 berapa? 3 ya. 48 dibagi 12, 4. Begitu? Oke, selanjutnya ada lagi nggak yang bisa dicoret? Ternyata bisa, yaitu 56 dan 4. 56 kita coret dengan 4. Sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 56 dibagi 4 adalah 14. Oke, selanjutnya kita tulis yang tersisa. Ini kan yang bawah udah per 1 ya, berarti sudah nggak dipakai. Kita pakai saja berarti yang atas 14 dikali 3. Ternyata 14 dikali 3 adalah 42. Nah, jangan langsung dijawab ya 42, karena 42 ini adalah pekerja untuk 48 hari. Totalnya pekerjanya adalah 42 orang. Sedangkan di sini yang ditanya adalah tambahan pekerja. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Berarti kita kurangkan saja. Yang dibutuhkan saat ini adalah 42 orang. Dari normalnya 36 orang. Berarti kita kurangi, hasilnya adalah 6 orang. Nah, untung saja di pilihan ini tidak ada 42 orang ya. Kalau 42, hati-hati jangan sampai terpilih. Kita baca lagi soalnya dengan lebih teliti. Yang ditanya adalah tambahan pekerja. Berarti kita kurangkan dulu kebutuhan dengan keadaan normalnya. Ternyata hasilnya adalah 6 orang. Maka jawabannya yang D, betul sekali. Wah, ternyata sudah sampai di ujung video. Itulah tadi beberapa soal tentang perbandingan yang perlu saya jelaskan kepada kalian. Semoga soal-soal tersebut bisa membuka wawasan kalian, bisa membantu kalian dalam belajar, bisa kalian pahami, dan semoga bermanfaat. Ya, sekarang saya mengucapkan selamat belajar. Semoga sukses teman-teman. Apabila ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.